Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut masih menunggu jawaban Sintayong soal perpanjangan kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia. Saat ini, pelatih asal Korea Selatan itu masih pemulihan kesehatan. Seperti yang kita ketahui, kontrak Sintayong memang kerap menjadi tanda tanya menyusul batas waktu pada bulan Juni ini. Itu setelah masa tugas Sintayong diperpanjang selama 6 bulan pada bulan Desember 2023. Saat itu, PSSI juga berjanji akan memberikan kontrak baru jika Sintayong bisa meloloskan timnas Indonesia U23 ke babak penyisihan Piala Asia U23 dan Piala Asia U23 2024. Namun, hingga kini kepastian kontrak masih jadi tanda tanya publik. Erick Thohir memberikan penjelasannya. Kami sudah memberikan final kontrak kepada Coach Sintayong hampir 2 minggu lalu. Tapi tentu hari ini dia sedang beristirahat. Kemarin Coach Sintayong harus dirawat di rumah sakit. Jadi kami harus menunggu pemulihan dia, kata Erick Thohir. Di sisi lain, media Korea Selatan Best 11 memanaskan rumor Sintayong yang dapat menjadi calon pelatih timnas Korea Selatan setelah tidak kunjung menandatangani kontrak baru bersama timnas Indonesia. Best 11 membahas kemungkinan Sintayong yang comeback ke Korea Selatan dengan seorang narasumber yang tidak disebutkan namanya. Jika pelatih Sintayong kembali ke Korea Selatan, masalahnya adalah gaji, mengingat dia sudah mendapatkan penghargaan yang sangat baik di timnas Indonesia, kata Best 11. Namun, media Korea Selatan itu mengklaim bahwa Sintayong tidak menutup opsi untuk memoles Korea Selatan lagi, menjelaskan bahwa pelatih Sintayong masih memiliki impian untuk menjadi pelatih Korea Selatan dalam beberapa wawancara. Pelatih Shin juga menyatakan keinginannya untuk kembali menjadi pelatih Korea Selatan suatu hari nanti. Ada 5 pemain naturalisasi tambahan yang diprediksi media Vietnam bakal memperkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Kelima pemain keturunan itu dirasa akan semakin memperkuat Garuda asuhan Sintayong tersebut. Berikut 5 pemain naturalisasi yang diprediksi media Vietnam bakal memperkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Nama kelima ada Ole Romeni. Saat ini Ole Romeni bermain untuk FC Utrecht. Ia merupakan pemain keturunan yang kencang dikaitkan akan dinaturalisasi. Bahkan Ole Romeni sejatinya sudah didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Sayangnya, penyerang yang mengemas 11 gol di Liga Belanda itu belum memberikan jawaban pasti. Nomor 4 ada Mads Huijlers. Diketahui Huijlers pernah menolak timnas Indonesia. Ia hanya berkata saat itu masih fokus mengincar satu tempat di timnas Belanda. Kendati demikian, Huijlers tak kunjung dipanggil timnas Belanda termasuk ke Euro 2024. Sementara timnas Indonesia justru lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hal itu bisa menjadi alasan Huijlers untuk memperkuat timnas Indonesia. Nomor 3 ada Kevin Dix. Sama seperti Huijlers, Dix sempat menolak timnas Indonesia karena masih percaya bisa menembus skuad timnas Belanda. Namun nama Dix tak kunjung dipanggil ke timnas Belanda termasuk di Euro 2024. Kevin Dix sendiri merupakan bek kanan keturunan Belanda Indonesia. Kehadirannya jelas bisa sangat memperkuat Garuda di sisi kanan. Di nomor 2 ada Jairo Redwall. Jairo Redwall merupakan pemain Crystal Palace keturunan Ambon yang bisa jadi pilihan timnas Indonesia selanjutnya. Seperti yang kita ketahui, nenek dari Jairo Redwall merupakan orang Indonesia asli yang menikah dengan orang Belanda. Praktis, dari sang ibu, Jairo Redwall menurun darah Indonesia Belanda.
Nama terakhir dan yang pertama adalah Jayden Osterwolde. Jayden Osterwolde merupakan seorang pemain klub top Turki Fenerbahce. Bek kiri berusia 22 tahun ini sebenarnya belum pernah dipanggil oleh timnas negara asalnya Belanda. Jadi ada peluang timnas Indonesia merekrutnya. Hanya saja PSSI perlu usaha ekstra keras untuk memasukkan Osterwolde ke dalam program naturalisasi, sebab akan menjadi pekerjaan berat untuk mencari garis keturunan Osterwolde.